Di hadirat-Mu ya Allah, Allah yang kami sembah, Allah juga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Allah juga yang telah menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Allah juga yang telah merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat sini, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hari ini mengenang akan kematian-Mu. Sudah hampir 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, atau 2000 tahun lebih. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya pada saat ini Engkaulah yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Gembala Julianus Santu. Saya pada waktu membaca namanya Bapak, saya gampang mengingatnya karena katanya itu yang famnya itu Santo. Kalau Santo itu kalau dalam bahasa Latin atau bahasa Portugis atau bahasa Spanyol artinya yang kudus. So Bapak Gembala Julianus sebenarnya bisa dikatakan yang kudus. Nah, saya juga berterima kasih untuk Pak Amiruddin yang Pak Pendeta Wasugai yang membuat ini fasilitasi supaya kami bisa mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Saya dengan istri saya, kami memang sebenarnya tinggal di Manado, tapi karena istri saya memulaikan suatu pelayanan di Dungi-Dungi, membuka sekolah dasar Kristen, sehingga saya juga mendampingi istri saya. Nah, saudara-saudara, saya sendiri, kalau istri saya orang Manado, kalau mamanya famnya Ham, Manus, tapi papanya Ham, keturunan Jerman. Saya, kalau ada yang dari Sangir, kita bertetangga karena saya ini dari Davao, Filipina. Sehingga kadang-kadang bahasa saya kadang-kadang masih ada yang salah. Saya lebih banyak tinggal di Manado sehingga itu bahasa Indonesia lebih banyak dipengaruhi dengan bahasa Manado atau logat Manado. Nah, saudara-saudara, karena saya dari Filipina, memang kebanyakan dari orang-orang di Filipina, sebagian besar mayoritas itu adalah orang-orang Katolik. Maaf kalau seandainya ada yang orang Katolik. Kami dulu beragama Katolik. Kalau hari-hari yang semacam ini itu adalah perayaan yang besar dan penting kalau di negara kami di Filipina. Banyak orang yang sebenarnya mereka sampai merayakan itu dengan menyelipkan diri sendiri. Memang betul-betul diselipkan. Dan sebelumnya itu mereka pikul salib juga dan bikin perjalanan panjang-panjang. Cuma pada waktu dicari tahu salib yang mereka pikul itu puluhan kilometer ternyata dibuat dari triplex, sehingga artinya kurang sekali artinya. Nah, pada waktu mereka juga disalibkan itu cuma beberapa menit saja, langsung diturunkan dari salib dan dibawa di rumah sakit kalau tidak mati dia. Nah, saudara-saudara, mungkin judul daripada khotbah yang kita akan renungkan pada saat ini memang judulnya adalah kita akan berbicara tentang kebuduhan, batu sandungan, dan ada satu kata di situ dunamis. Nanti saya jelaskan artinya. Nah, saudara-saudara, saya ingin supaya kita akan membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus. Mungkin dari saudara-saudara yang duduk jauh sulit membaca karena huruf-hurufnya yang kecil. Dan kita buka Alkitab kita, apakah itu dalam bentuk software
atau dalam HP atau di dalam secara hard copies atau di dalam Alkitab tradisional. 1 Korintus kita akan membaca pasal 1 dan kita mulai membaca dari ayat 18 sampai ayat 23. 1 Korintus, surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 23. Yang berkata demikian, ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, dan di mana ahli Taurat, dan di manakah pembantah dari dunia ini? Dan di manakah bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, dan oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang diselipkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, saudara-saudara, sebagian besar dari dunia pada saat ini mengingat sesuatu peristiwa yang sangat penting di dalam kekristenan. Dan kalau kita berpikir, memang kalau kita berbicara tentang penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus, itu baik orang Yahudi dan baik orang Kristen mengetahui itu. Karena perayaan Paskah dan perayaan Paskah orang Kristen, Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen itu hampir bersamaan. Nah, walaupun kita tahu bahwa kalau orang Yahudi itu Paskah bagi mereka masih memandang akan pengorbanan daripada domba Allah yang akan dikurbankan. Tetapi bagi kita orang Kristen, memang kita sama dengan apa yang kita nanti akan lakukan, perjamuan Tuhan itu bukan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus pada depan, tetapi kita menengok ke belakang dan memandang ke depan untuk kedatangannya yang kedua kali, bukan lagi untuk mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, suatu hal saya beberapa tahun yang lalu saya diundang untuk berkhutbah di salah satu gereja, dan saya menyinggung dan menjelaskan bahwa sebenarnya penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Malah suatu keajaiban itu yang saya juga jelaskan pada waktu saya memberikan firman Tuhan, bahwa 470 tahun kurang lebih itu sudah dinubuatkan 400 tahun lebih sebelum ada praktik untuk menyelipkan. Saya bayangkan itu dia. Dan kalau kita melihat dari Mazmur pasal 22, itu ditulis oleh Raja Daud, yang mana dia membicarakan tentang penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus diselipkan. Nah, sehingga bagi saya, kalau kita berpikir tentang penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus, itu memang salah satu hal yang sangat ajaib, yang digenapi sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, yang membuktikan bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh adalah ilham dari Allah. Nah, yang berikut kalau saya juga melihat di dalam beberapa fakta tentang penyalipan. Mereka di Inggris, mereka ada tempat di Inggris, museum di Inggris, yang mereka itu menemukan sebagian daripada kaki daripada orang yang disalibkan. Bayangkan itu ya. Masih pakunya masih ada tertinggal. Mereka menggali-menggali, ternyata mereka mendapatkan satu tulang sebagian. Nah, memang kalau kita berpikir, maaf, saya angkat kaki. Kalau kita berpikir itu, kita berpikir bahwa Tuhan Yesus Kristus dipaku di sini, di depan, bagian depan. Tapi ternyata kalau menurut penelitian mereka, itu dipaku sebenarnya di bagian tumit.
dikasih masuk sampai di kalau ini karena memang di tulang tumit itu supaya dia dia tidak akan, kalau di antara ini bisa saja, kalau bahasa Manado bisa saja terrobek sehingga dia akan turun terus. Tapi kalau langsung di tulang itu dikasih kena di tulang, berarti memang dia tertahan dia. Nah, ini salah satu hal yang mereka temukan di dalam penelitian tentang penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyalipan pada masa Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, pada waktu Rasul Paulus memberitakan tentang penyalipan, yang kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, di mana Rasul Paulus itu berbicara bahwa bagi orang yang bukan Yahudi, bagi mereka itu, maksudnya yang orang-orang Yunani, bagi mereka itu pemberitaan tentang kematian, penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah kebodohan. Tapi bagi orang Yahudi, dia berkata, bagi orang Yahudi itu satu batu sandungan. Nah, saya juga dulu berpikir, mengapa tidak ada kesamaan di antara mereka? Dan saya membaca penjelasan-penjelasan, ternyata itu tergantung daripada latar belakang dari orang-orang yang mendengar. Kalau orang-orang Yunani, sebagian besar daripada orang-orang Yunani, memang mereka tidak percaya tentang penciptaan, bahwa ada Allah yang menciptakan. Mereka itu, sebagian besar mereka itu sebenarnya evolutionist. Kalau Darwin itu, pernah saudara-saudara mendengarkan Darwin? Kalau kita kuliah memang kita banyak kali dibahas tentang evolusi. Nah, sebenarnya evolusi itu bukan dimulai oleh Darwin. Hanya Darwin lebih banyak memperkenalkan itu pada akhir-akhir pada zaman kita sekarang. Nah, tetapi orang-orang Yunani memang mereka tidak tahu tentang misalnya asal usul dari manusia. Mereka tidak tahu bagaimana manusia itu mulai dosa. Mereka tidak tahu bagaimana penciptaan. Penciptaan itu dimulaikan dengan dua orang atau ada satu Allah yang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga Rasul Paulus, pada waktu Rasul Paulus di Atenas, dia melihat itu mereka menyembah macam-macam Allah. Dan mereka ternyata ada satu misbah di mana kosong di situ yang diberikan nama kepada Allah yang tidak dikenal. Dan itulah yang diambil oleh Rasul Paulus dan dia membicarakan pada orang yang kamu tidak kenal. Inilah Allah atau Allah yang tidak dikenal. Inilah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang menopang segala sesuatu. Dan dia juga adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia melalui kepribadian daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau orang Yahudi berbeda. Kalau orang Yahudi memang mereka sudah dididik bahwa dalam perjanjian lama sudah mereka mengetahui itu bahwa Allah itu adalah ada satu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saya teringat, maaf kalau seandainya saya menyebutkan, mungkin saya tidak perlu sebutkan agamanya. Pernah saya diminta supaya saya memberikan pemahaman Alkitab kepada seorang bapak. Tapi dia bukan orang Kristen. Pada waktu saya menjelaskan tentang dosa, saya anggap dia mengerti, karena biasa kalau kita menjelaskan tentang asal usul dosa dan pengampunan, ya kita tahu, kita sebutkan Adam dan Hawa. Dan bagaimana itu sampai berkembang dosa dan bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan. Tapi ternyata dia sama sekali tidak ada pengetahuan tentang Alkitab. Sehingga saya itu mulai menceritakan dari Kejadian 1. Dan memperkenalkan bagaimana itu Allah. 6 bulan itu hanya membahas tentang bagaimana dari penciptaan, memperkenalkan siapa itu Allah, dan sampai dijelaskan bahwa ini menjadi manusia yaitu melalui kepribadian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya pikir, waduh, luar biasa. Pernah saya berkhutbah di Thailand, karena kami punya misi juga di Thailand. Ada seorang bapak, selesai saya berkhutbah, saya pikir saya menjelaskan itu penjelasan tentang keselamatan itu, bagaimana Allah itu mengasihi kita dan kemudian dia mati di atas kayu salib dan menggantikan tempat kita di atas kayu salib, dan dia juga bangkit di antara orang mati. Dia kelihatannya
dia cuma lihat saja saya. Dan saya melihat bahwa matanya itu tidak mengikuti apa yang saya bicarakan. Selesai kebaktian, dia minta kami duduk bersama. Dia orang pengusaha. Dan dia berkata, Pak, sama sekali saya tidak mengerti siapa yang dimaksudnya Bapak. Karena sama sekali dia tidak pernah membaca Alkitab. Dan tidak pernah ada orang yang menjelaskan kepada dia tentang Tuhan Yesus. Tidak pernah ada seorang menjelaskan dia tentang Abraham. Dia tidak pernah mendengar nama Abraham. Nama Abraham bagi dia ya tetangganya. Nah, karena memang di daerah itu bukanlah daerah Kristen. Dan dia bilang, saya mohon Pak, kalau seandainya nanti Bapak menjelaskan tentang Alkitab, tolong jelaskan mulai dari bagaimana mulai sebenarnya segala sesuatu. Saya berpikir, berarti kalau saya berkhutbah, memang saya tidak bisa berkhutbah langsung membicarakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya bagi juga, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dia berkata pada mereka yang adalah bukan Yahudi, kalau saya berbicara tentang salib daripada Tuhan Yesus Kristus, itu suatu kebodohan. Tapi kalau saya berbicara kepada orang-orang Yahudi, menurut dia, ini bagi orang-orang Yahudi, ini adalah batu sandungan. Bagaimana dia batu sandungan? Karena orang Yahudi itu sama sekali tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias bagi mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu dan Mesias itu yang mereka tunggu-tunggu menjelma dan harus mati di atas kayu salib. Itulah sampai Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, dia menjelaskan kepada dua murid yang sementara mereka berjalan di jalan Emmaus. Nah, ini bayangkan saja, ini murid-murid. Itu pada waktu sesudah Tuhan Yesus Kristus mati, sebenarnya Tuhan Yesus Kristus juga sudah bangkit. Ini mereka sementara berjalan pulang di jalan Emmaus. Teman saya dia berkata itu suami istri sebenarnya. Mereka berbicara. Sementara mereka berbicara, masa? Dia kan yang kita harapkan bahwa dia adalah guru besar. Bahwa dia adalah nabi. Dan dia adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu. Saya pikir bahwa dia adalah raja kita. Tapi bagaimana dia tidak melawan? Tidak menggunakan kuasanya. Mereka ini sementara berjalan berdebat. Semakin hangat mereka punya perdebatan. Tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus masuk di tengah antara suami istri. Anggaplah ini suami istri. Cuma Tuhan Yesus Kristus yang bisa masuk di antara suami istri dan mempersatukan. Jangan pernah ada orang lain yang izinkan masuk di antara suami istri. Karena biasanya kalau orang biasa, dia akan memisahkan suami istri. Tapi ini pada waktu mereka sementara berdebat, sangat hangat mereka punya perdebatan. Tuhan Yesus Kristus masuk di tengah-tengah. Dan dia menjelaskan, Alkitab berkata dia menjelaskan itu dari kejadian, dari Taurat sampai pada Nabi. Dan dia menjelaskan bahwa bagaimana Sang Mesias ini, anak Allah ini, sebelum dia duduk sebagai raja, dia berkata dia harus menderita dan dia harus mati, baru masuk di dalam kemuliaannya. Baru pada waktu mereka mengerti, Alkitab berkata mereka itu terbuka mata dan hati mereka itu terbakar mendengar penjelasan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, memang Alkitab berkata bahwa bagi orang Yahudi, berita tentang salib itu adalah batu sandungan. Sampai sekarang bagi orang Yahudi, sebagian besar orang Yahudi. Karena belum lama saya bertemu dengan orang Yahudi di Filipina. Karena dia berkamping dan saya juga sementara berkamping. Kami berbicara dan dia berkata, oh saya ini dari Israel, saya juga orang Yahudi. Oh, saya tanyakan, kalau mereka bilang bahwa biasanya orang Yahudi itu masih tahu kalau mereka dari suku mana. Kalau saya memang sudah tidak tahu dari suku mana sebenarnya orang dari pulau itu, tapi kami sudah campuran, terlalu banyak campuran. Tapi saya tanya, kalau Bapak masih ingat sukunya dari suku apa? Oh iya, dia tahu. Kemudian kami berbincang-bincang tentang Yesus. Dia bilang, itulah bagi kami suatu hal yang tidak masuk akal. Dia langsung katakan tidak masuk akal.
Saya mengutip itu nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Bagaimana cucuk. Bagaimana dia bisa digenapi dalam kepribadian daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi dia sesuatu hal yang bagi dia malah penghujatan bagi mereka. Wah, saya itu hati saya tidak bisa mengerti, kok dia tidak bisa percaya. Nah saudara-saudara, tetapi Alkitab dia berkata, Rasul Paulus dia berkata, kalau bagi orang bukan Yahudi atau orang-orang yang di luar daripada negara bangsa Israel, dari kerajaan Israel, dia berkata bagi mereka itu adalah kebodohan. Tetapi bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, dia berkata itu adalah apa? Kekuatan Allah. Saya sangat senang dengan kata di situ kekuatan. Kekuatan itu kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani kata dunamis. Sehingga tadi judulnya adalah berita kebodohan, apalagi batu sandungan dan dunamis. Rasul Paulus berkata, bagi orang luar dia berkata, ini memang kabar tentang salib daripada Tuhan Yesus Kristus adalah kebodohan. Bagi orang Yahudi ini adalah batu sandungan. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah dunamis. Di mana kata itu sebenarnya kata dunamis, di mana kita mengambil kata itu dinamit. Tahu tuh dinamit? Meledak. Bahan peledak. Dulunya banyak orang yang hilang tangannya karena mereka mengambil ikan, menangkap ikan dengan memakai dinamit. Orang dia pada waktu muncul itu banyak sekali ikan di air di laut, dia langsung menyalakan dinamitnya. Tetapi hilang sedikit itu ikan-ikan di laut. Dia masih cari-cari, dia lupa bahwa dinamitnya sudah dinyalakan, meledak tangannya. Bukan kena kepada ikan-ikan, tapi kena daripada nelayan. Pulang sudah tidak ada tangan. Dinamit itu bisa banyak kali. Dinamit itu bisa dipakai di orang-orang yang membuat jalan, orang-orang yang penggalian yang besar, atau menghancurkan gedung. Tapi kata yang sama yang digunakan di dalam Alkitab oleh Rasul Paulus, dia berkata, berita tentang salib daripada Tuhan Yesus Kristus itu adalah dinamit dari Allah. Waduh, luar biasa. Tetapi dinamit biasanya kalau dinamit digunakan itu menghancurkan. Tetapi dinamit dari Allah, yaitu Injil, menghidupkan. Kalau dinamit yang biasanya dipakai untuk menghancurkan gedung, merubuhkan, tetapi dinamit Injil yang dibicarakan di dalam firman Tuhan untuk membangun dan memberi hidup. Saudara-saudara, kalau saya berpikir dan kita memikirkan tentang kabar salib daripada Tuhan Yesus Kristus, seorang pengkhotbah dia berkata, sebenarnya di atas kayu salib, di salib itu adalah pertemuan antara kedua pihak. Dia berkata itu adalah pertemuan antara murka dan juga sekaligus kasih. Itu adalah pertemuan antara kegelapan dan terang. Itu adalah pertemuan antara kebencian dan kasih sayang. Itu adalah pertemuan antara dosa dan kesucian. Itu adalah pertemuan di antara ketidakadilan dan juga keadilan yang sempurna. Dan saya mulai memikirkan, bagaimana bisa bertemu? Tidak bisa bertemu di tempat lain. Seperti Alkitab dikatakan, tidak ada persatuan antara terang dengan gelap. Tidak ada persatuan antara orang tidak percaya dan orang percaya. Tidak ada persatuan antara kenajisan dan kesucian. Tetapi keduanya ini dan semua ini bertemu. Hanya satu kali bertemu. Hanya pada waktu dipertemukan Allah di atas kayu salib. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di salib Tuhan Yesus Kristus.
Disitulah dicurahkan murka yang paling dahsyat yang manusia tidak pernah bisa memikirkan. Dicurahkan murka Allah karena dosa, dicurahkannya di atas Tuhan Yesus Kristus. Dosa saudara dan dosa saya, itu sebenarnya Alkitab berkata dicurahkan di atasnya. Kuasa kegelapan juga bisa bertemu di atas di situ. Tetapi Alkitab berkata, menanglah Tuhan Yesus Kristus dengan kebangkitannya, menyatakan bahwa tidak pernah kegelapan bisa menguasai terang, dan kebajikan tidak pernah dikuasai oleh kebencian, dan kedurhakaan daripada manusia tidak pernah bisa menguasai daripada kesucian dan keadilan daripada Allah. Saudara-saudara, saya berpikir kalau kita merenungkan hari-hari ini, sebagian besar di dunia mereka berpikir bahwa hari ini Tuhan Yesus Kristus yang menit-menit dan jam-jam terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus mati. Walaupun ada orang yang berpikir bahwa tidak mungkin kalau hari Jumat, karena Alkitab berkata dia harus tinggal 3 hari dan 3 malam di kuburan. Kalau kita hitung 3 hari dan 3 malam, kalau dia mati pada hari Jumat memang agak sulit sekali kita cucukkan. Tapi anggaplah hari Jumat. Ini saat-saat di mana pada waktu Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus Kristus mati, di hadapan Pilatus, dan di hadapan Pilatus, dari hadapan Pilatus dia disiksa dan dia dicambuk seperti apa yang kita lihat di gambar ini mungkin. Dulunya saya tidak pernah mempunyai pengertian yang sesungguhnya tentang bagaimana pengorbanan dan siksanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya melihat film yang dibuat, dikarang oleh Mel Gibson. Siapa yang pernah menonton itu di Passion? Siapa yang pernah menonton itu? Itu film yang bagus. Terima kasih. Kalau belum pernah menonton, coba menontonlah. Judulnya The Passion, yang dikarang oleh Mel Gibson. Mel Gibson itu sebelum dia mengarang tentang The Passion, dia mengalami suatu zaman depresi. Dia sangat tertekan dan dia tidak mengerti mengapa. Dia sangat sedih dan sangat depresi kehidupannya, mengalami sangat depresi yang dalam. Dan pada waktu dia menyendiri, dia terdorong untuk menguraikan, mempelajari sejarah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terbentuklah film yang disebutkan The Passion. Ini pada tahun 80-an, saya pertama kali menonton film The Passion di Brasil. Anak-anak kami masih kecil. Masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kami menonton itu sementara tidur dan menempatkan, kalau dulu masih itu yang sebutkan video yang yang besar. Televisi kami pasang. Tiba pada waktu Tuhan Yesus Kristus dicambuk, anak-anak kami pertama mereka lihat, tetapi sesudah kedua cambukan yang kedua mereka tutup mata dan meminta supaya apa? Saya tidak mau menonton film ini. Saya bilang, kita menonton, inilah penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anak, Pak, saya tidak bisa menonton film ini. Pada waktu saya melihat juga 3 kali, 4 kali dicambuk Tuhan Yesus Kristus, saya juga tidak mampu. Saya tidak pernah menyelesaikan film itu. Mel Gibson itu menjelaskan dan dia menguraikan bahwa cambuk yang digunakan oleh orang-orang Romawi pada waktu itu bukan seperti cambuk kuda atau seperti cambuk sapi yang ujungnya hanya rupa tali saja. Tetapi yang cambuk yang digunakan oleh tentara Romawi untuk mencambuk Tuhan Yesus Kristus adalah cambuk yang khusus. Yang ujungnya, ada berapa ujungnya itu dia. Yang setiap ujungnya itu mempunyai besi yang semacam kail. Tetapi bukan kail yang kecil seperti kita tangkap ikan, tapi yang besar-besar dan tajam. Pada waktu itu dicambuk di dalam tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus, ujung daripada itu
masuk di dalam daging dan dari kulit dan daging daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu mereka menarik, melingkar itu cambuk dan ujungnya masuk di dalam daging daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka itu akan tarik dengan keras sehingga ikut kulit dan daging daripada Tuhan Yesus Kristus itu, dia terrobek dari badan daripada Tuhan Yesus. Bisa dibayangkan berapa kali Tuhan Yesus Kristus itu dicambuk dan dia dicambuk dan dia dicambuk. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, pada waktu mereka menusuk lambungnya, tidak begitu banyak darah yang keluar dari lambungnya, karena ternyata sebagian besar daripada darah daripada Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya sudah banyak keluar pada waktu dia dicambuk. Saudara-saudara, pada waktu saya melihat itu, aduh, luar biasa sakitnya. Kok begitu dahsyatnya penderitaan. Sedangkan kita saja satu kali kita dicambuk pada waktu saya masih anak kecil. Nakal-nakal kalau kita dicambuk, disuruh orang tua tidak mau. Dulu senang sekali main-main keliling-keliling. Orang tua bilang, Mario, pergi ke kebun dulu kan kalau hari Sabtu ndak ada kelas. Kami senang kalau ndak ada kelas. Ndak ada sekolah kan, Filipina ada sekolah kalau hari Sabtu. Saya senang hari Sabtu. Tapi pada waktu sudah sedikit besar, kalau hari Sabtu itu ndak pergi ke sekolah, berarti ambil tuh cangkul di kebun, bersihkan itu kebun. Waduh, saya lebih bagus pergi ke sekolah dari mencangkul. Saya tidak mau cangkul. Ini masih 8 tahun, 9 tahun, masih senang main-main keliling. Udah, main-main begini. Mama sudah berteriak, sudah tingginya matahari sudah tinggi, kamu harus pergi ke kebun sebelum jadi terlalu panas. Bawa tuh cangkul. Tidak mau dengar begini. Orang tua itu sudah siapkan tuh rutan yang kecil. Sudah itu disimpan. Dia pelan-pelan pergi di belakang. Waduh, sakit sekali. Berteriak, cari tuh cangkul, pergi. Saya pikir kok begini. Tapi Tuhan Yesus Kristus bukan hanya dia dicambuk dengan rutan. Tapi yang cambuk yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sampai kulitnya, dagingnya itu terambil dari tubuhnya. Banyak kali kalau kita mengadakan perjamuan Tuhan, memang biasanya sekarang kita pakai hostes kan, ya Pak? Hostes. Tapi pada waktu Tuhan Yesus Kristus mereka pakai itu roti seperti adunan pizza. Kan pernah makan pizza di sini? Rupa penekuk. Tapi dia lebih tebal. Tidak beragi. Kadang-kadang sulit sekali kalau kita cubik itu kadang-kadang agak lanut. Saya pernah makan roti itu karena orang-orang Syria senang makan itu dia, apalagi kalau ada yang semacam sup. Itu mereka pakai sendok. Pakai sendok, tapi sendoknya dimakan sekaligus. Oh, rupanya begini rutinnya. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus mengadakan perjamuan Tuhan untuk pertama kali, dia mengambil roti itu, Alkitab berkata, dan dia mencobek roti itu. Dia merobek dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipicah-picahkan atau dirobek-robek untuk kamu. Ke-12 Rasul tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka mengikuti karena mereka melihat Tuhan Yesus Kristus berkata ini. Kira-kira sesudah Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan mereka menyaksikan bagaimana secara harfiah bahwa tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus, belakangnya dan juga seluruh badannya itu dicobek-cobek. Karena dia dicambuk. Saya pikir setiap kali rasul-rasul di dalam Kisah Rasul pasal 2
pada waktu mereka mengadakan perjamuan Tuhan, setiap kali mereka pegang itu roti, Alkitab berkata pasti sama dengan kedua murid di jalan Emmaus. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus memegang itu roti dan dia memecahkan di dalam rumahnya, mereka teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya mereka teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka juga mengingat bahwa secara harafiah tubuhnya memang tercobek-cobek. Berapa hari yang lalu ini istri saya mengeluh sakit kaki. Dia melihat sakit kaki. Mungkin karena memang dia ada penyakit gula. Mungkin itu harus olahraga, lebih banyak olahraga. Beberapa hari kemudian dia lepaskan sepatunya, saya lihat, memang ia berdarah. Ada sepatunya, titik-titik darah dalam sepatu. Dan dia pegang itu sepatu, pada waktu dipegang sepatu, ternyata ada duri. Waduh, saya itu merasa berdosa. Dan saya berdoa, Tuhan, minta ampun Tuhan. Masa saya suruh istri olahraga lagi, injak keras-keras itu kaki. Ternyata ada duri. Bukan lagi duri, tetapi paku yang tua. Tembus di sepatu. Kemudian saya suruh dia olahraga kok. Injak lebih keras. Masih ada di depan rumah kami itu sepatu itu dia. Saya yang cabut itu paku. Alkitab berkata pada waktu Tuhan Yesus Kristus itu diberikan mahkota duri. Kira-kira pada waktu dia diberikan mahkota duri, apakah mereka dengan penuh hati-hati dan berkata membuat ini? Permisi ya Pak, kami akan lepaskan mahkota ini ya. Mau lihat, kami akan lihat kalau sudah cocok atau tidak. Mereka itu cari yang duri yang paling keras dan paling tajam, lebih tajam daripada duri, daripada pohon jeruk. Pernah lihat itu pohon jeruk? Durinya yang panjang-panjang. Pernah mencoba mengambil buah daripada jeruk, kemudian tangan saudara tersangkut di duri. Maaf kalau ada orang Manado, biasanya orang Manado kalau karena itu dia keluar kata-kata yang indah dari mulut. Banyak sekali itu kata-kata yang indah keluar. Setiap kali saya lihat itu dia, ingatan saya berpikir tentang kira-kira mahkota daripada Tuhan Yesus Kristus, apakah semacam duri semacam ini? Kalau dari penjelasan daripada ahli sejarah dan arkeologi, mereka katakan mereka itu mencari duri yang paling keras, sehingga pada waktu mereka dan paling tajam, sehingga pada waktu mereka menempatkan itu pada hari terakhir, pada waktu menempatkan itu di atas kepala daripada Tuhan Yesus, itu mereka mengambil kayu yang semacam ini supaya tidak dipegang dengan tangan, dilepas di atas kepala daripada Tuhan Yesus, dan sesudah di atas kepala daripada Tuhan Yesus itu mereka paku lagi, mereka pukul dengan keras supaya mahkotanya sungguh-sungguh tidak terlepas dari kepala daripada Tuhan Yesus. Kalau saya hanya melihat kaki daripada istri saya yang kena paku sedikit keluar, saya sudah sangat merasa berdosa. Kira-kira bagaimana perasaan kalau kita menuntun pada waktu diberikan mahkota di atas kepala daripada Tuhan Yesus Kristus, yang kepala yang tidak pernah berpikir tentang kejahatan, tidak pernah ada kenajisan, tidak pernah muncul di dalam pikirannya sesuatu hal yang tidak adil, yang tidak benar, tetapi segala sesuatu dari kudus, benar dan kasih dan adil di dalam pikiran daripada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus. Tetapi kepalanya yang harus dimasukkan mahkota yang paling tajam,
pikir sampai masuk di kerannya daripada Tuhan Yesus Kristus itu duri-duri. Dan dia tanggung itu, mahkota itu tetap di kepalanya sampai dia mati di atas kayu salib. Tadi saya senang dengan lagu tadi yang dinyanyikan dari saudara-saudara. Apa itu dia tadi? Ili-ili lama sabaktani. Apa artinya ili-ili lama sabaktani? Dia bertanya kepada Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Ruh Kudus, mereka tidak pernah berpisah-pisah. Satu Allah di dalam tiga uknum di dalam satu kealahan. Tapi ada satu saat di mana Tuhan Yesus Kristus, Allah Anak itu berpisah dengan Allah Bapa. Itu pada waktu semua dosa ditempatkan di atas Tuhan Yesus Kristus. Di mana Alkitab berkata, kepada dia yang tidak mengenal dosa. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, kepada dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di dalam Allah atau di dalam dia. Tidak ada kebenaran di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar daripada pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya dia berkata, kalau berita salib bagi mereka yang bukan Yahudi adalah kebodohan, tapi orang Yahudi menjadi batu sandungan. Tetapi bagi kita yang percaya, salib daripada Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk dosa saudara dan dosa saya. Alkitab berkata, itu adalah dunamis. Itulah kekuatan yang menyelamatkan, kuasa yang menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada lain yang bisa menyelamatkan kita, hanya dari pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Dan saya senang dengan apa yang dikatakan tadi, ayat yang kita baca tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Keselamatan itu kita memang selamat oleh apa? Anugerah dari Allah. Itu pemberian. Karena ada yang membayar. Ada yang membayar lunas di atas kayu salib. Tapi yang pertanyaan yang paling penting, apakah saudara dan saya sudah menerima pemberian itu? Itu harus diterima. Itu secara pribadi kita harus mengatakan, ya Tuhan, hari ini kami mengingat akan pengorbananmu yang paling dahsyat. Di atas kayu salib Engkau mati untuk saya. Dan terima kasih, dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus diambil keputusan dan harus diputuskan dari masing-masing. Bukan karena saudara memiliki KTP Kristen, tidak. Bukan karena saudara sudah dibaptis. Bukan karena saudara telah lahir di keluarga Kristen, tidak. Karena keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah anugerah dari Allah. Saudara, apakah saudara telah menerima pengorbanannya? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena pada hari ini ya Tuhan, sebagai orang Kristen sekaligus kami memperingati akan pengorbanan-Mu dan pernyataan kasih-Mu yang begitu lebar dan begitu dalam, begitu besar. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau menggantikan tempat kami di atas kayu salib. Kami memohon ya Tuhan supaya jika seandainya di antara kami masih ada yang belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya Tuhan pada saat ini kuasa dari pemberitaan salib itu menjadi nyata. Dan sungguh-sungguh kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buatlah kami ya Tuhan, supaya dengan mengenang akan kematian-Mu di atas kayu salib, membuat kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.